Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ketika Nyonya Chengdi pergi, dia berdiri di pintu masuk desa Kaoshi dan menoleh untuk melihat ke belakang. Desa itu terpencil, miskin, dan biadab. Tetapi pada saat ini, di mata Nyonya Chengdi, desa Kaoshi ini tampaknya tertutup oleh lapisan kabut, membuatnya tidak mungkin untuk menebak atau melihat. Xiao Jian, aku ingin melihat bagaimana kamu, orang lumpuh yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, akan menghadapi badai besar ini dari perbatasan selatan. Nyonya Chengdi menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Suyi menolak untuk menyerahkan metode rahasia yang dapat mengumpulkan dan memanfaatkan energi pedang berwarna darah. Ini juga berarti bahwa perang tidak bisa dihindari. Namun, bahkan jika Nyonya Chengdi pergi, dia sangat bingung. Di mana Xiao Jian memiliki kepercayaan diri untuk memilih bertarung melawan pusat kekuatan 8 kekuatan teratas di perbatasan selatan. Anda harus tahu bahwa kali ini, 8 pasukan teratas di perbatasan selatan masing-masing telah mengirim sekelompok iblis. Jumlahnya, ada ratusan orang. Selain itu, ada juga karakter Raja Iblis di level suci. Belum lagi hal-hal lain, barisan seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh perbatasan selatan. Dan Nyonya Chengdi tahu bahwa, selain itu, ada juga banyak silsilah Dao yang terkait dengan 8 kekuatan utama di perbatasan selatan yang terlibat. Ada banyak pembudidaya iblis yang kuat dan pembudidaya iblis yang sudah menunggunya. Saudara Xiao, apakah kita benar-benar akan melawan mereka? Di halaman, alis Aling penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia tidak jauh di dalam dunia, dia juga tahu bahwa ketika badai ini melanda, itu ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan. Bukannya kami ingin berperang, mereka ingin mati. Suyi menyipitkan matanya dan berjemur di bawah sinar matahari, dan berkata dengan santai, ketika mereka takut dan menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan semut, mereka secara alami tidak akan berani memprovokasi mereka lagi. Dalam hidup, tidak ada jalan keluar dari keluhan dan keluhan. Di dunia latihan, pertempuran dan pembunuhan pasti akan menyebabkan banyak masalah. Terlepas dari kehidupan masa lalu atau kehidupan sekarang, Su Yizhao telah mengalami banyak pasang surut di dunia, bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang ini? Kamu, jangan khawatir tentang itu. Su Yi berkata dengan hangat, apakah itu pertempuran roda atau taktik lautan manusia, sebanyak mereka datang, mereka akan mati, dan tidak akan ada perbedaan. Aling terkejut dan mengangguk. Pergi dan beritahu tetua klan, akhir-akhir ini, jangan biarkan penduduk desa keluar. Su Yi memerintahkan. Aling mengangguk dan bergegas pergi. Yang mengejutkan Su Yi, sebelum badai melanda, sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tak terduga datang. 3 hari kemudian. Sore, mendung. Awan seperti tinta menutupi langit di atas Gunung Wowu, dan langit serta bumi tampak suram dan kusam. Su Yi, yang sedang berbaring di halaman dan berencana berjemur di bawah sinar matahari, mengerutkan kening. Jika bukan karena Dao Xing tidak ada di sana, dia menjamin bahwa pedang akan menebas awan gelap di langit dan membiarkan cahaya langit menyinarinya. Segera, dia tertawa bodoh. Jika dia memiliki Tao, mengapa dia harus begitu peduli dengan masalah sepele berjemur di bawah sinar matahari? Tidak jauh dari situ, Aling sedang menjahit sepasang sepatu bot kulit binatang. Dia sangat percaya bahwa kakak laki-lakinya Xiao akan pulih, dan dia bisa memakai sepatu bot kulit binatang yang dia buat di masa depan. Semuanya begitu tenang. Tetapi ketika langit menjadi semakin suram, diam-diam, di kejauhan antara langit dan bumi, 3 sinar cahaya yang indah turun dari langit dan berubah menjadi 3 sosok. Pemimpinnya adalah seorang wanita dalam gaun panjang ungu, dengan penampilan yang dingin dan cantik, dan tubuhnya dipenuhi dengan roh peri. 2 lainnya adalah laki-laki, satu kekar dan kuat, dengan janggut dan rambut seperti tombak, dan baju besi perunggu. Seorang pria dengan rambut panjang berwarna darah, mengenakan jubah emas, dengan wajah tampan. Keduanya juga dipenuhi dengan aura level Immortal Dao. Kamu Suanger. Di desa, tetua klan Li Changqing adalah orang pertama yang terkejut, ketika dia melihat wanita berpakaian ungu di kepala dari kejauhan, dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut.
Desir. Mata wanita berpakaian ungu itu tampak seperti listrik dingin. Setelah beberapa saat, senyum muncul di sudut bibirnya, dan berkata, "Klan tua. Suanger kembali mengunjungimu." Li Changqing berkata dengan terkejut, "Suanger, ini benar-benar kamu, hebat, hebat." Pada hari yang sama, berita bahwa Yang Suanger dan dua rekan magang dan saudara telah kembali bersama menyebar di desa Kaoshi, dan penduduk desa keluar untuk menyambut mereka satu demi satu. "Kakakmu sudah kembali." Suyi terkejut, mungkinkah dia juga mendengar berita kematian Sekte Setan Langit, jadi dia segera kembali. "Kakak Xiao, aku juga ingin melihat adikku." Aling jelas khawatir tentang keuntungan dan kerugian, dan menantikannya, tetapi juga sedikit gugup. "Pergi." Suyi tersenyum dan mengangguk. "Iya." Aling berbalik dan meninggalkan halaman. Kediaman Li Changqing. Aling bertemu saudara perempuannya Yang Suanger. Penampilan kedua saudara perempuan itu serupa 7 poin sebagai perbandingan. Yang Suanger, yang telah menginjakkan kaki di jalan keabadian, memiliki sikap yang lebih baik. Berdiri di sana sesuka hati, pakaiannya berkibar, pesonanya luar biasa, dan itu seperti menonjol dari keramaian, bersinar. Di sisi lain, Aling terlihat sangat sederhana, dengan suasana pedesaan di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat kakak perempuan yang anggun untuk pertama kalinya, Aling terkejut dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. "Apakah kamu Aling?" Yang Suanger segera datang dan memegang tangan Aling dengan erat, matanya memerah. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang tuaku memberiku seorang saudara perempuan." Aling berkata, saya juga belajar belum lama ini bahwa saya memiliki saudara perempuan di dunia ini." Gadis itu juga sangat bersemangat, bahkan sedikit bingung. Tidak jauh, Li Changqing menyaksikan adegan reuni para suster, dan hatinya naik turun. Dia segera bangkit dan pergi bersama yang lain, meninggalkan ruangan untuk para suster yang bernasib buruk. Di halaman, dua pria yang datang bersama Yang Suanger berdiri di sana dengan santai, tidak tersenyum. Beberapa penduduk desa datang untuk menyapa dengan sangat antusias, tetapi respons kedua orang itu sangat dingin, dan ada rasa jijik di mata mereka. Segera, semua penduduk desa tersenyum canggung dan mundur. Anak-anak itu tidak memiliki keraguan seperti itu. Seorang gadis kecil dengan kepang di kepalanya melangkah maju dan berkata dengan tegas, "Paman, apakah kamu abadi?" Pria kekar berbaju besi itu menatap gadis kecil itu, matanya penuh keganasan, dan sebuah kata keluar dari bibirnya. "Gulungan." Gadis kecil itu jatuh ke tanah ketakutan, wajahnya mengucat. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Li Changqing yang baru saja keluar dari kamar, wajahnya tiba-tiba berubah, dia segera melangkah maju, mengambil gadis kecil itu, dan meminta maaf pada saat yang sama, "Anak itu bodoh, saya harap kemarahan Anda akan lega." Di samping pria kekar, pria berjubah emas dengan wajah tampan dan rambut panjang berwarna darah berkata dengan ringan, "Jangan takut, di hadapan suster muda Yang, kami tidak akan peduli dengan kalian para paria pedesaan." Negara paria. Kata-kata seperti ini dimasukkan ke dalam hati penduduk desa yang hadir, dan wajah mereka menjadi jelek. Li Changqing menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan senyum, "Minta maaf, terima kasih, Yang Mulia, karena telah mengangkat tanganmu." Pria berjubah emas itu melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan orang-orang yang menganggur pergi." "Iya." Li Changqing segera mengambil tindakan. Sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa dua orang yang kembali ke desa bersama Yang Suanger kali ini berasal dari Tianxiang Yaoshan. Selain itu benar-benar peri. Pria sebesar itu, belum lagi di desa Kaoshi ini, bahkan jika dia melihat seluruh perbatasan selatan, hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Alasannya sangat sederhana, di seluruh Changlan Realm, Celestial Elephant dan Demon Mountain adalah garis keturunan Dao pertama, kekuatan dominan. Di dalam ruangan. Setelah percakapan itu, Aling dan saudara perempuannya Yang Suanger secara bertahap mengenal satu sama lain, lebih sedikit keterasingan dan ketidaktahuan, dan lebih banyak keintiman. "Kakak, kenapa kamu tidak kembali sampai sekarang? Dalam beberapa tahun terakhir, tetua klan dan aku pikir kamu hilang." Aling mau tidak mau bertanya. Ekspresi malu muncul di wajah Yang Suanger, dan dia menghela nafas. "Beberapa tahun yang lalu,
saya telah berlatih dengan guru, dan saya telah pergi ke banyak tempat. Saya selalu ingin kembali dan melihatnya. Dia menghela nafas dan berkata, kali ini, saya juga mendengar dari guru bahwa penghancuran sekte setan api surgawi penuh dengan anomali dan keanehan. Hanya setelah sedikit penyelidikan, saya menemukan bahwa energi pedang berwarna darah yang membunuh sekte setan api surgawi sebenarnya berasal dari kedalaman Gunung Mou. Itulah sebabnya guru mengizinkan saya untuk kembali dan mencari tahu. Baru setelah saya tiba di kota Huoding, ketika saya bertanya tentang berbagai detail penghancuran sekte setan api surgawi, saya tiba-tiba menemukan bahwa itu semua terkait dengan desa Kaoshi. Mengatakan itu, Yang Xuanger menatap Aling, kakak, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Aling sedikit malu dan berkata, jangan berbohong pada adikku, aku melakukannya, tapi aku hanya meminjam energi pedang berdarah itu. Yang Xuanger berkata dengan kekaguman, saya tidak menyangka, saudari, Anda sudah sangat kuat. Hanya saja saya sangat bingung, bagaimana Anda mengendalikan energi pedang berdarah itu. Aling berkata saya tidak begitu mampu. Saudara Xiao mengajari saya semua ini. Saudara Xiao. Yang Xuanger berpikir sambil berpikir, apakah itu orang yang bernama Xiao Jian? Aling berkata dengan terkejut kakakku juga tahu tentang kakak Xiao. Yang Xuanger tersenyum dan berkata, saya pergi ke paviliun Tianluo untuk menanyakan berita, dan tentu saja saya mendengarnya. Setelah jeda, dia bertanya dengan rasa ingin tahu kakak, kamu masih memiliki energi pedang berdarah di tanganmu, bisakah kamu tunjukkan padaku? Aling ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju, mengeluarkan jimat rahasia yang diukir dengan dekrit Keksuan, dan menyerahkannya kepada Yang Xuanger. Yang Xuanger menatap jimat rahasia sejenak dan berkata, apakah ada energi pedang berdarah di dalamnya? Tepat Aling menjelaskan dengan sabar, sebuah jimat rahasia hanya dapat membawa 3 ki pedang berwarna darah. Saya menggunakan 1 pedang ki di kota Huoding sebelumnya, dan sekarang hanya tersisa 2. Aneh, saat itu, tuanku juga datang ke Gunung Mou untuk mencari peluang, dan aku pernah melihat kengerian energi pedang berwarna darah yang mencapai langit dari kejauhan. Dengan Taoisme lelaki tuanya pada tingkat orang suci di alam suci, dia tidak berani mendekati masa lalu. Belum lagi mengumpulkan energi pedang seperti itu. Yang Xuanger bergumam, lalu bagaimana Xiao Jian melakukannya? Kakak, kamu tidak tahu. Jangan lihat kakak Xiao terluka parah. Tidak ada bedanya dengan orang cacat sekarang, tetapi ada begitu banyak hal luar biasa tentang dia. Aling berkata dengan tegas, jimat rahasia seperti itu diukir oleh dekrit Keksuan, dan itu diajarkan kepadaku oleh saudara Xiao. Mata bintang Yang Xuanger menyala, jadi, saudari, apakah Anda juga tahu metode rahasia mengumpulkan energi pedang berdarah itu? Aling tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa saudara perempuannya tampaknya terlalu peduli dengan ki pedang berwarna darah ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak, apakah kamu kembali kali ini untuk pedang berwarna darah itu? Ki. Yang Xuanger berkata dengan kasihan di matanya ya, saya diperintahkan oleh guru untuk menyelidiki masalah ini, tetapi yang lebih penting, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke desa Kaoshi. Sebelumnya, saya benar-benar tidak tahu itu. Di dunia ini, aku punya saudara perempuan. Mungkin, ini yang disebut takdir para dewa, sehingga saudara perempuan kita bersatu kembali hari ini. Yang Xuanger berkata dengan emosi. Aling juga kesal, ayo, bawa aku untuk melihat Xiao Jian itu. Yang Xuanger berkata tiba-tiba. Aling mengangguk dan setuju, dan dia segera menyadari satu hal dan berkata, saudari, jimat rahasia dekrit mendalam. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuanger membalik telapak tangannya, menyingkirkan jimat rahasia, dan berkata sambil tersenyum, kakak, benda ini sangat terlibat, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Aling mendengus dalam hatinya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Kakak perempuan. Aling berdiri dan menatap langsung ke Yang Xuanger, dekrit Xuan-Xuan itu milik saudara Xiao dan tidak dapat disimpan olehmu. Tolong kembalikan padaku. Gadis itu marah. Bagaimana mungkin kakak perempuan yang baru bertemu di hari pertama mengurus harta karun itu dengan santai? Yang Xuanger menghapus senyum di wajahnya dan berkata,
kamu terlalu muda untuk mengetahui bahwa orang-orang jahat. Aku akan menyimpannya untukmu demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku. Alan menjadi semakin kesal. Hubungan dari garis darah membuatnya yakin bahwa yang ada di depannya adalah saudara perempuannya sendiri. Tetapi saudara perempuan telah berpisah selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memiliki perasaan sama sekali, dan mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain sebelumnya. Tapi sekarang, Yang Suanger memiliki sikap seorang penatua, dan ingin mengajari Aling melakukan sesuatu, bagaimana Aling tidak marah. Selain itu, ketika saya meninggalkan desa Kaosi kali ini, saya akan membawa Anda ke Tianxiang Yaoshan untuk berlatih. Yang Suanger berkata dengan tenang, tinggal di desa yang miskin dan rusak ini hanya akan mengubur bakatmu. Kakak kamu. Aling tercengang, dia tidak percaya bahwa saudara perempuannya akan menggambarkan kampung halamannya sebagai kota yang tak tertahankan. Ini adalah rumah mereka, itu tempat orang tuaku tinggal. Kakak, kamu masih terlalu muda, dan kamu telah tinggal di pedalaman ini selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia luar. Yang Suanger memberi isyarat yang baik, katak di dasar sumur hanya bisa melihat langit sebesar kepala sumur, bukan karena saya tidak cukup pintar, tetapi karena saya telah terperangkap di dasar sumur. Ingin Anda lakukan adalah membawa Anda keluar dari sumur dan membiarkan lihatlah betapa luasnya dunia ini. Aling menjadi semakin kesal, dan kekecewaan yang tak terkatakan melonjak di hatinya, apakah ini saudara perempuannya? Tapi kenapa? Apakah akan begitu kuat dan kejam? Katanya dia katak di sumur. Di matanya, apakah dia begitu tak tertahankan dan rendah hati? Sangat marah. Mata Yang Suanger tenang, saudari, hal-hal di dunia ini seringkali yang paling kejam. Saya adalah kakak perempuan Anda, jadi saya bersedia membantu dan membantu Anda. Jika itu orang lain, saya akan melakukannya. Tidak melakukannya sama sekali. Setelah jeda, dia menghela nafas pelan dan berkata, di dunia ini, ras manusia kita adalah kelompok yang paling rendah hati. Kita telah diperbudak oleh iblis sepanjang tahun, bahkan seekor anjing di sebelah mereka lebih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah diejek dan diserang tanpa ampun, dan saya hampir dibunuh oleh monster itu beberapa kali. Jejak kebencian muncul di antara alis Yang Suanger, semua ini membuatku sangat menyadari betapa tragisnya menjadi manusia, dan untuk menonjol, kamu harus berusaha 100 kali lebih banyak daripada yang lain. Dia menghela nafas panjang, untungnya, aku berhasil melewatinya. Hari ini, aku adalah penerus inti dari Daotong Tianxiang Yaoshan pertama di dunia Changlan. Tuanku juga adalah Raja Abadi Zewe yang terkenal. Di dunia ini, bahkan iblis-iblis itu masih membenci dan memandang rendah saya, tapi mereka tidak berani menyinggung saya. Yang Suanger memandang saudara perempuannya, ekspresinya melembut, kami adalah saudara perempuan, patah tulang dan tendon, rasa sakit dan kemalangan yang saya alami pasti tidak akan membiarkan Anda mengalaminya lagi. Aling berkata dengan tidak senang dengan caraku, kamu bisa berjalan sendiri. Yang Suanger tersenyum tidak setuju dan berkata, kamu masih muda, tidak masalah jika kamu tidak memahami kerja kerasku sekarang. Ketika kamu melompat keluar dari sumur ini di masa depan, kamu akan memahami kerja kerasku. Aling tiba-tiba merasa lelah. Dia menemukan bahwa dia dan saudara perempuannya tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu menguasai metode rahasia untuk mengukir dekrit misterius. Ketika kamu mencapai Tianxiang Yaoshan, kamu pasti akan dihargai oleh tuannya, dan aku akan merekomendasikannya kepadamu untuk mendapatkan pengembalianmu. Yang Suanger memegang tangan Aling dan berkata dengan tatapan rindu, pada saat itu, saudara perempuan kita akan dapat berlatih bersama. Terkunci. Aling melepaskan tangan kakak perempuannya dan berkata dengan marah, kakak Xiao memberiku dekrit keksuan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkannya. Kakak, kau telah sangat mengecewakanku. Setelah semua, dia menoleh dan pergi. Gadis itu penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, dia pikir itu akan menjadi peristiwa bahagia yang besar untuk bertemu saudara perempuannya lagi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang dia pikir terlalu sederhana. Kakak perempuanku, dia benar-benar tidak memandang rendah desa Kaosi,
dia melihat dirinya sebagai katak di dalam sumur yang perlu diselamatkan, dan bahkan memiliki ide untuk mengambil dekrit misterius. Sangat mengecewakan. Tunggu. Tiba-tiba, Yang Suanger maju selangkah dan meraih bahu Aling, dan Aling tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aling mengerutkan kening, bahkan tidak memanggil saudara perempuannya. Yang Suanger menghela nafas dan berkata, tidak masalah jika kamu menyalahkanku karena membenciku sekarang, kamu akan mengerti nanti, ayo pergi menemui Xiao Jian, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan itu, jangan membicarakannya untuk waktu yang lama. Sekarang, oke. Aling berkata dengan datar, aku tidak akan menemanimu melihat kakak Xiao, siapa yang tahu ide buruk apa yang ada di hatimu. Pada saat ini, Yang Suanger mengerutkan kening, seolah kehilangan kesabaran, matanya menjadi dingin, cukup. Mulai sekarang, kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Karena itu, Aling telah dipenjara, dan dia membawa Aling keluar dari ruangan tanpa sadar. Adik perempuan, bagaimana keadaannya? Di halaman, ketika Yang Suanger dan Aling berjalan keluar, pria kekar dan pria berjubah emas yang telah menunggu di sana semua menyambut mereka. Yang Suanger mengangguk dan berkata, ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menemui Xiao Jian dan meminta dua saudara senior untuk menemaninya. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, kamu hanya sia-sia, mengapa kamu harus sangat berhati-hati? Pria berjubah emas berkata, hati-hati berlayar di kapal 10.000 tahun, ayo pergi dan temani suster junior Suanger sebentar. Melihat ini, Aling akhirnya berubah warna dan berkata, kamu ingin berurusan dengan kakak Xiao. Di luar halaman, Li Changqing, yang telah menunggu di sana, tiba-tiba berubah warna. Dia sangat tegas, berbalik dan pergi, berniat memberitahu Su Yi sesegera mungkin. Pria kekar itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Ledakan. Sosok Li Changqing direnggut dari udara dan jatuh tak terkendali di depan pria kekar itu. Kakak senior Yuman, apa yang kamu lakukan? Tetua klan adalah tetuaku. Yang Suanger mengerutkan kening. Pria kekar itu tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, kakak muda, karena aku tahu itu adalah tetuamu, aku tidak membunuh orang tua ini. Aku akan menangkapnya sekarang dan menanganinya nanti. Xiao Jian dapat bertindak sebagai seorang sandera. Dengan mengatakan itu, dia mengambil Li Changqing. Wajah Yang Suanger suram, dan dia jelas marah. Pria berjubah emas di samping tersenyum dan berkata, adik perempuan tenang. Meskipun Yue Men sedikit kasar, itu bisa dianggap bijaksana. Ketika masalah ini diselesaikan, saya akan segera membiarkan dia melepaskan penatua Anda. Yang Suanger menarik napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pergi ke halaman. Di belakang, pria kekar Yuman dan pria berjubah emas mengikuti. Di halaman, Su Yi masih berjemur di bawah sinar matahari, menyipitkan mata dan malas. Ketika Yang Suanger dan rombongannya berjalan ke halaman, dia hanya mengangkat kelopak matanya dan membuang muka. Saudara Xiao, mereka di sini untuk berurusan denganmu. Aling berteriak cemas dan mengingatkan. Wajah Li Changqing juga penuh dengan kemarahan, dan dia berkata dengan rasa bersalah, ini semua salahku bahwa lelaki tua itu tidak memiliki mata, jadi dia mempercayai orang-orang ini. Su Yi berkata dengan hangat, aku bisa menyelesaikan beberapa masalah sepele. Pria kekar itu tertawa lebih dan lebih mencemooh, dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengangkat jari, beraninya kamu berbicara seperti ini. Su Yi mengabaikannya dan menatap Yang Suanger. Harus dikatakan bahwa Yang Suanger memang sangat mirip dengan Aling, tetapi temperamen kedua saudara perempuan itu benar-benar berbeda. Aling cerah dan bersih, hidup dan sederhana. Yang Suanger berbeda, dia memiliki temperamen dingin, dan ada makna yang tajam di antara alisnya, yang sedingin es. Kamu meninggalkan kampung halamanmu ketika kamu berusia 3 tahun, tetapi ketika kamu kembali, kamu melakukan sesuatu pada orang tua dan adik perempuanmu, yang sangat mengecewakanku. Su Yi berbicara dengan tenang. Yang Suanger mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu orang luar, kamu tidak mengerti apa-apa, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menuduhku. Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, lupakan saja,
jangan bicarakan itu, katakan saja padaku, apa yang kamu cari untukku kali ini. Yang Suanger berkata, lalu dekrit koleksi mendalam diajarkan kepada saudara perempuan saya oleh Anda. Aling segera menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani menatap langsung ke arah Suyi, kakak Xiao, aku. Suyi tersenyum dan berkata, jangan salahkan dirimu, seperti yang aku katakan, hal kecil ini bukan apa-apa. Setelah jeda, dia menjawab, iya, dekrit keksuan memang diajarkan oleh saya. Mata yang Suanger berkilat, dan dia berkata, saya mendengar Aling mengatakan bahwa dalam jimat rahasia yang diukir dengan dekrit panen mendalam, hanya ada 2 pedang ki berwarna darah yang tersisa, dan jimat rahasia ini sudah ada di tangan saya. Suyi bersenandung dan berkata, lalu apa? Yang Suanger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Jian ini terlalu tenang. Ikut dengan kami. Setelah tenang, Yang Suanger berkata langsung, tuanku sangat tertarik dengan rahasia tubuhmu. Jika kamu bekerja sama, kamu tidak akan menderita darah dan daging. Jika kamu tidak bekerja sama, Yuman menyeringai dan berkata, aku akan membiarkan dia bekerja sama dengan patuh. Ada rasa dingin di mata itu. Artinya, kamu kembali ke kampung halamanmu kali ini, bukan karena kamu rindu kampung halaman, tetapi karena perintah tuanmu. Suyi bertanya dengan lembut. Yang Suanger berkata dengan tidak senang, apakah ini penting? Anda hanya perlu menjawab apakah Anda akan mengikuti kami dengan patuh. Pada saat ini, pria berjubah emas itu terkekeh dan menunjuk Li Changqing di tangan Yuman, kamu harus menjawab dengan jujur dan jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, jika tidak, hidupnya akan tergantung. Ini adalah ancaman. Namun, dapat dilihat dari sini bahwa Yang Suanger dan kedua teman sekelasnya, meskipun keduanya adalah karakter negeri dongeng dari Tianxiang Yaoshan, sangat berhati-hati saat menghadapi Suyi. Kalau tidak, jika Anda adalah orang lain, Anda akan dibunuh oleh mereka sejak lama, jadi Anda tidak perlu menahan diri sama sekali. Jika kamu berani tidak menguntungkan Brother Xiao, kecuali kamu juga membunuhku, aku akan membunuh kalian semua di masa depan. Pada saat ini, Aling berbicara dengan marah, dan giginya akan hancur. Wajah Yang Suanger berubah. Suster Junior Suanger, saudara perempuanmu terlalu bodoh. Wajah Yuman tenggelam, dan dia mengangkat tangannya yang besar seperti kipas untuk menamparkan Aling. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.